Oke, jadi teman-teman kalau yang belum tahu mitos-mitosnya kadal ekor bercabang ini, jadi kadal dengan ekor bercabang dua dipercaya membawa hoki teman-teman ya. Nah, ini. Di kalangan paranormal dan tabib, kadal bercabang diyakini bakal membawa hoki kepada pemiliknya. Berkhasiat juga untuk menyembuhkan luka maupun penyakit. Nah, kadal ini juga punya khasiat tertentu yang dapat mengobati berbagai penyakit maupun luka. Di Kabupaten Bondowoso, hasil ramuan yang diekstrak dari kadal bercabang dua itu dikenal dengan sebutan dalpang. Nah, gitu. Jadi bisa buat pengobatan juga ya teman-teman, selain mitosnya buat hoki. Nah, jadi metode hitam untuk menggunakan uang lewat metode ini, sejumlah uang yang telah kamu gunakan, entah itu yang dipakai untuk berbelanja atau membayar utang, diyakini bakal kembali ke dompet atau tabungan kamu secara utuh ya teman-teman. Nah, jadi ya itulah mitos-mitosnya tentang kadal yang ekor bercabang ini teman-teman nih. Saya lihat dulu ya. Nah, ini dikasih makan jangkrik teman-teman. Oke, nanti kita akan tahu asal usulnya kadal ini. Saya sudah berada bareng sama pemilik kadal yang ekornya bercabang ya, Pak Kudi. Selamat sore Pak. Sore. Oke, saya tuh habis baca artikel Pak. Katanya untuk mitos kadal yang ekor bercabang itu bisa membawakan hoki, bisa juga untuk pengobatan luka. Saya pengen nanya, itu asal usul kadalnya dari mana itu Pak itu? Si kadal itu yang bercabang. Sekitar 4 bulan yang lalu datang sendiri ke rumah. Dari area depan situ yang Nggak ada, udah sih. oh dari udah situ ada aja. di sini, Biasanya Sekitar kan kalau kadal biasa kan liar ya. Iya iya. Terus tiba-tiba ngeh gitu, atau kok ada yang aneh nih dengan kadal ini? Nah, biasanya itu Iya, karena masuk kelihatan ekornya Pak gitu. beda dari yang cabang lain, gitu ya? bercabang. Dan itu kan biasanya agak sedikit agresif ya kalau kadal, kalau mau ditangkap. Itu pas mau nangkep dia diam aja atau emang sempet lari-lari juga tuh Pak kadal? Sempat tarik tapi nggak Kencang. biasa aja. Agak-agak lambat kali ya gitu ya. Ya, dan akhirnya dikoleksi atau dipelihara ya Pak ya. Bapak sendiri tuh udah mengetahui belum untuk mitos-mitosnya tentang kadal yang bercabang itu sebelum ditangkap itu? Sebelum sih nggak tahu. Wah, Nggak karena tahu mitosnya unik aja apa, kali ya karena diambil unik ya. aja. Nah, jadi gitu. Jadi emang katanya sih untuk hoki juga Pak. Tapi selama 4 bulan ini, setelah kadal ini berada dipelihara oleh Bapak itu, mungkin ada sesuatu yang aneh kah, atau emang setelah tiba-tiba si kadal itu ditangkap ada yang aneh nggak? Maksudnya apa biasa aja Pak? Biasa aja. Biasa aja Pak ya. Iya. Karena mungkin emang apa ya? Karena langka aja gitu ya. Karena unik aja, karena unik. Dan emang di wilayah Gunung Ciremai sih emang terhitung langka gitu ya untuk kadal yang ekornya bercabang. Saya pun suka berpetualang ke lereng-lereng gunung itu. Ya paling lihat kadal tuh yang normal aja. Dan ternyata malah di area belakang rumah Pak Kudi ini gitu teman-teman, dengan sendirinya si kadal itu datang. Rencananya ini Pak, kadal ini mau dikoleksi atau tiba-tiba kalau ada yang suka berminat itu harus sama mahar aja lah, apa gimana? Mau dikasih tuh Pak? Gimana? Ya kalau ada yang mau maharin ya, kalau cocok maharnya ya silahkan. Oh gitu ya. Jadi itu teman-teman, kata Pak Kudi, si kadal ini ya kalau ada yang berminat atau ada yang mau koleksi, tinggal dimaharin aja atau kontak ke admin aja teman-teman ya gitu. Itu untuk ngasih makannya pakai apa sih Pak? Cukup pakai jangkrik aja. Jangkrik. Ya paling sama air putih. Air putih ya. Itu perawatan sendiri tuh, Iya, seperti itu paling. sendiri. Terus kandangnya itu harus kayak gimana Pak tuh? Dari talase atau kalau selain talase tuh pakai apa? Kayak yang bagus tuh kandang kadal ini. Ya kandang kawat bisa, cuman kawatnya yang agak Kecil kecil ya, agak rapen. Tapi bagusan dari yang seperti itu ya. Di akuarium Ya, jadi lebih aman ya. Jadi gitu teman-teman, mungkin ya kalau kembali ke
kepercayaan masing-masing tentang mitos misteri apapun itulah ibaratnya gitu kan. Intinya ya kita kalau sekiranya masih masuk akal ya kita berbicara yang masuk akal aja ya Kang Dew ya. Karena ada juga hewan-hewan yang nggak masuk akal gitu kan. Kayak yang hewan itu lain dari yang biasanya, mungkin kita baru kita bisa simpulkan itu hal mistis gitu kan gitu teman-teman. Jadi kita teman-teman ada yang barangkali yang berminat untuk kadal yang bercabang ini mengkoleksi ya, bisa di kontak admin aja gitu sama. Tapi itu Pak, tadi saya ini kan berarti area belakang rumah Bapak ya. Saya juga masih orang sini sih teman-teman yang nggak jauh dari rumah Bapak ini. Ada dua buah pemakaman gitu kan yang dari batu itu Pak. Itu dari dulu udah ada Pak ya? Udah ada dari rumah itu. Dari dulu. Orang-orang sini aja nggak tahu itu. Iya, cuma masih misteri ya. Asal usulnya, identitasnya makam siapa itu belum tahu Pak ya. Iya. Itu teman-teman. Bahkan kalau sekarang sih udah nggak terlalu ini ya untuk mistisnya. Kalau saya bercerita zaman dulu waktu saya masih kecil tuh Pak, di sini tuh bener-bener kalau orang Sunda mah dianggapnya paling keeng katanya. Nggak ada yang berani katanya kalau main waktu siang ke area makam itu, nggak tahu kenapa ya. Katanya sih dekat area pemakaman itu kan ada yang ngontak tuh, di situ tuh ada rumah yang dikontrakan, suka ada interaksi kayak gitu teman-teman. Cuman sekali ini mah tidak ngebahas masalah misteri makam itu, lebih ke kadal yang bercabang. Cuman si kadal itu bisa kemungkinan masih dari area pemakaman tersebut, karena tidak jauh dari rumah Pak Kudi ini, belakangnya itu kan pemakaman. Nah si kadal itu tiba-tiba datang itu teman-teman, dan sangat langka sekali gitu kan. Di hutan-hutan aja, di area-area lereng aja, begitu jarang kita bertemu dengan kadal yang ekornya bercabang. Tiba-tiba di sini di belakang rumah Pak Kudi, yang belakang rumahnya ada kuburan dua yang belum tahu usulnya, si kadal itu tiba-tiba datang sendiri teman-teman ya. Itu. Oke, sedikit informasi aja nih, sekalian koleksi kadal yang datang sendiri, ada ini aja hewan peliharaan apa aja? Empelung juga Pak ya? Empelung Pak. Iya, empelung Pak, banyak. Cuma udah banyak lah lumrah. Itu Bapak jual beli juga Pak, koleksi aja tuh kalau ayam itu? Ya dikoleksi, kalau udah ada yang minat ya saya lepas. Itu kalau kita ngebahas mitos itu ada juga Kang Dew, empelung ya Pak ya? Iya. Salah satunya apa Pak kalau yang Bapak tahu tentang mitos-mitos dari ayam pelung itu? Dari suaranya? Dari suaranya bisa mengundang sesuatu yang aneh-aneh ya. Ya itulah teman-teman. Jadi sih saya juga ada koleksi peliharaannya ayam pelung, bisa berkunjung silaturahmi lah ke kediamannya Bapak Kudi ya. Masuknya di Desa Linggarjati nih teman-teman ya. Untuk kadal yang bercabangnya sendiri nanti bisa kontak admin aja bahannya, barangkali yang koleksi. Kalau toke-toke nggak koleksi Pak? Itu juga dulu cepet rame juga ya. Kita juga sempat ikut temen, katanya mau nyari toke gitu kan, nyari toke. Nah saya malah dengar cerita Pak, yang tahu nggak Pak pemakaman yang tengah Pak, Munjul Bawang Pak, ada pohon besar. Ringin tuh. Itu mitosnya katanya ada toke besar banget itu Pak di situ Pak, katanya. Dulunya mau saya cari tuh sama teman saya tuh, tahunya hoax. Ada cuman kecil gitu. Katanya hampir berapa kilo gitu. Ya mungkin itu kalau yang besar-besar gitu ya, kalau nggak masuk akal dari ukuran normal kayak toke itu, bisa jadi itu perwujudan bangsa jin Pak gitu. Karena bangsa jin bisa menyerupai binatang-binatang dan yang lainnya gitu. Nah jadi biasanya dia menyerupai itu karena ular buat sihir gitu kan Pak ya. Terus ada kemungkinan juga kalau ada yang lihat sosok toke besar berkilo-kilo beratnya, itu kemungkinan dia ada di bangsa jin juga yang menyerupai gitu Pak. Karena jin tidak mungkin menyerupai dengan wujud aslinya, dia pasti berubah entah jadi binatang, entah jadi sosok apa gitu Pak. Gitu. Dan tempat itu juga itu sebenarnya ada suatu makam yang besar banget tuh, lebar banget. Itu juga asal usulnya nggak tahu, katanya belum tahu makam siapa. Cuma banyak yang datang ke situ malah disalahgunakan gitu Pak. Jadi ada yang untuk
minta kekayaan gitu kan, ada yang untuk mencari sesuatu yang tidak berkala gitu kan. Harusnya kan kita ke pemakaman itu kita berziarah ya Kang Leo, mendoakan orang yang sudah tidak ada gitu kan, bukan malah meminta sesuatu dari makam tersebut gitu kan. Jadi cuma sedikit informasi teman-teman. Nah, barangkali satu nyangkanya mungkin si Kadal ini nemu di sana gitu kan, di pohon beringin yang katanya ada toke besar gitu. Ternyata datang sendiri ya Pak ya. Datang sendiri. Oke. Mungkin segitu aja sedikit informasi teman-teman. Maka ada yang minat tinggal di kontak admin tuh untuk ada yang cabangnya. Itu bisa membawa hoki, terusnya bisa buat obat juga untuk penyembuhan berbagai luka. Nanti bisa dilihat tuh artikelnya di Google ya, banyak tentang kadal yang bercabang tersebut. Jika kebetulan Pak Kudi ini memiliki koleksi 1 ekor kadal yang bercabang ya, di kontak admin aja bakal dia berminat. Makasih Pak Kudi, maaf sama-sama ganggu waktunya nih. Saya boleh lihat-lihat ayam-ayamnya ya?